Berarti sudah jelas ya ini untuk TPQ-TPQ di Kabupaten Tuban yang mungkin memang belum mendaftarkan di Kemenak Tuban, monggo segera didaftarkan. Prosedurnya bagaimana nih, prosedur permohonan izin dan perpanjangannya Pak sekaligus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama dalam program acara yang sama, On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati. Pemirsa On Mix Kemenak Tuban yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Pak PLT ya, PLT Kasih PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Imam Syafi'i SAG MA. Apa kabar Pak Imam? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya, masih fresh ini. Beliau tidak sendiri, ditemani dengan analis kelembagaan seksi PD Pontren Kemenak Tuban, Bapak Zainul Aminin SH. Apa kabar Pak Zainul? Alhamdulillah sehat. Pertama ini masuk ke sini ya. Iya, baru Masya pertama Allah. kali. Senang saya Pak. Terima kasih loh Pak sudah berkenan, Pak Imam yang mensponsori begitu ya. Lagi sibuk apa ini Bapak-bapak? Alhamdulillah ini pada saat ini lagi sibuk untuk perpanjangan izin operasional TPQ pada saat ini. Memang itu tusinya PD Pontren begitu Iya, ya. betul, Oke. Seperti kita ketahui bersama bahwa PD Pontren itu selain menangani kepontrenan gitu ya, ke pesantrenan, juga menangani tentang TPQ. Nah, sebelumnya kami ingin mengetahui dulu tentang program-program yang ada di PD Pontren. Mas Imam ini ya? Iya. Monggo. Baik, kami sampaikan terlebih dahulu nanti sebelum nanti kita berbicara panjang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zainul tadi terkait dengan permohonan izin perpanjangan operasional TPQ, bahwasanya salah satu tusi dari seksi PD Pontren, saya jelaskan dulu. PD Pontren itu biar nggak salah paham, PD itu maksudnya pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tapi biasanya orang-orang itu seneng nyingkat jadi PD Pontren gitu. Bukan PD artinya Percaya diri. percaya diri gitu. Jadi di Kemenak itu memang terkenal melayani pendidikan. Pendidikan itu di Kemenak ada tiga macam pendidikan agama yang ada di sekolah yang ditangani oleh seksi PAIS, kemudian pendidikan madrasah yang ditangani oleh seksi madrasah. Adapun yang ditangani oleh seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren adalah pendidikan keagamaan yang terdiri dari yang paling bawah adalah TPQ atau Lembaga Pendidikan Al-Quran dengan segala macam-macamnya, ada 6 itu. Kemudian ada madrasah diniyah, ula, usto, dan ulia. Kemudian yang di atasnya lagi itu ada Ma'had Ali. Nah, kesemuanya itu biasanya di dalam satu naungan, yakni pondok pesantren. Sehingga seksi yang menangani terkait dengan pendidikan keagamaan, jadi pendidikan keagamaan itu nanti konotasinya kita terkait dengan madrasah diniyah dan pondok pesantren. Kalau pendidikan madrasah itu berarti RA, MI, MTS, dan Aliyah. Kalau pendidikan agama itu adalah mata pelajaran agama Islam yang ada di sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi ada perbedaannya. Nah, kita pada hari ini mungkin kita akan fokus kepada Taman Pendidikan Al-Quran atau Lembaga Pendidikan Al-Quran yang disingkat dengan biasanya TPQ. Oke Pak Imam, kami mau tahu sedikit ini tentang perbedaan Ula, Wusto sama Ma'had Ali. Nah, ini untuk diperuntukkan untuk siapa sih? Kita ini kebetulan di Kabupaten Tuban terkait dengan madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu ada yang formal, ada yang non formal. Kalau yang non formal itu seperti madrasah-madrasah diniyah yang ada di sekitar kita, ngaji-ngaji sore itu setelah asar biasanya, itu disebut madrasah diniyah takmiliyah. Adapun yang saya maksud dengan madrasah diniyah yang formal itu masuk pada kategori pendidikan diniyah formal atau PDF. Nah, madrasah diniyah itu
itu ada beberapa jenjang. Yang paling bawah itu biasanya disebut dengan ula, tapi akhir-akhir ini dirubah menjadi awaliyah gitu Pak Zainul, supaya tidak salah paham. Awaliyah atau tingkat awal, tingkat paling itu semacam pertama. SD begitu. Itu setara dengan SD atau MI. Untuk pendidikan diniyah formal yang awaliyah ini, itu ijazahnya bagi lulusan yang sudah lulus diniyah formal ini itu diakui secara resmi oleh pemerintah. Ijazahnya sama, ada lambang Garudanya. Kalau misalnya lulus dari diniyah awaliyah ini, mereka bisa melanjutkan ke sekolah formal MTS maupun SMP. Ini sudah banyak SMP yang sudah paham dan mau menerima lulusan dari diniyah formal yang ula ini. Di Kabupaten Tuban itu ada 4 lembaga Pak Zainul ya. Ada tiga. Ada di Al-Hidayah, Laju Kidul, kemudian di Soko, kemudian ada di Rengel. Itu pendidikan diniyah formal. Kemudian atasnya lagi setelah awaliyah itu ada tingkatan wusto. Ini setara dengan SMP atau MTS kalau di Penma itu setara dengan MTS. Kemudian atasnya lagi 3 tahun lulus, kemudian mereka melanjutkan ke tingkatan ulia atau setara dengan aliyah atau ulia ya. Ulia. Nah, bukan ula ya. Bukan. Nah, makanya tadi itu dirubah jadi awaliyah gara-gara mirip dengan ulia. Nah, tingkat aliyah ini. Mereka itu lulusan ulia ini kalau misalnya mau melanjutkan kuliah juga bisa diterima di perguruan-perguruan tinggi karena ijazahnya persis seperti ijazah yang dari sekolah formal MA maupun SMA. Nah ini khusus bagi pesantren salafiyah, artinya pesantren itu tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Jadi mereka difasilitasi, diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bisa menyelenggarakan model madrasah diniyah tapi formal. Masuknya juga pagi, kurikulumnya juga diatur oleh pemerintah. Ujiannya juga gitu, online CBT semua, tidak ada pakai kertas, jadi last paper semua. Berarti lebih canggih daripada sekolah formal pada umumnya. Iya. Berarti ketiga lembaga ini tadi masuknya pagi semua Pak? Pagi semua. Berarti nggak ada nyabang kayak zaman dulu kita SD. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa itu. Kalau gitu, ya? Sekolah formal meskipun di pondok pesantren itu nggak bisa nyabang. Karena ketika mereka mendaftarkan siswanya itu menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK-nya. Ketika NIK itu didaftarkan, kalau sudah anak itu sudah daftar sekolah di sekolah-sekolah formal lainnya SMP maupun MTS, maka akan terdetek dan tidak bisa dimasukkan, sehingga tidak ada double counting. Kalau dulu ada ya tidak tahu saya, wallahu a'lam terkait itu. Tapi yang sekarang jelas tidak bisa. Iya. Terus kemudian yang Ma'had Ali ini apa diperuntukkan? Ma'had Ali ini setara dengan apa? S1 gitu Pak, perguruan tinggi ya, kayak pondok mahasiswa begitu ya. Alhamdulillah Tuban kelihatannya sudah banyak. Yang baru-baru ini adalah di Langitan itu, baru di launching kemarin, 1 bulan kemarin. Terus ada lagi Pak Zainul ya? Ada 5 ya. Tambah Langitan kemarin 1. Asalnya 4 tambah Langitan 1 jadi 5. Nah mereka itu anak-anak yang mengaji di pondok istilahnya itu mahasantri. Mahasiswa ya, mahasantri. Istilahnya anak-anak yang sekolah melanjutkan di Ma'had Ali itu julukannya mahasantri. Jadi santri-santri senior yang mestinya itu sudah lulus ulia. Setelah lulus ulia, sudah lulus aliyah, kemudian tidak boyong tetap di pondok mengaji sehingga nanti sampai dengan melewati kurikulum tertentu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, mereka lulus akan mendapatkan gelar S1 sebagaimana kita kuliah di perguruan tinggi-tinggi yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau di Langitan ini yang baru kemarin kalau tidak salah itu jurusannya Akhwalus Syakhsiyah. Jadi gelarnya itu SHI gitu ya jalannya. Ya alhamdulillah itulah penghargaan pemerintah kepada pondok pesantren sekarang ini seperti itu. Saya ingin menggarisbawahi lagi Pak Imam tentang Ma'had Ali ini. Berarti memang mahasiswanya kuliahnya di situ, yang diterimakan kurikulum yang ada di situ, tidak kuliah di tempat lain maksud saya. Di situ mondoknya enggak ya? Ya mondok di situ sekaligus ngaji di situ dengan pelajaran yang sudah dibuatkan kurikulum oleh pemerintah. Mereka lulus, ada ujiannya, lulus kemudian dapat ijazah. Sama sejajar dengan UNER apa gitu ya? Iya, sejajar lah. Ya cuma
ada yang negeri, ada yang tidak gitu aja. Iya. Terima kasih pencerahannya ini. Nah, Saya ini memang yakin banyak yang belum tahu. saya yakin banyak, termasuk saya, karena Potter baru masuk ke sini nih ya. Oke, kita melanjutkan ke TPQ ini ya, Pak Zainul Aminin ya. Mungkin ada berapa TPQ di Kabupaten Tuban, Pak? Kalau terkait jumlah itu kita bisa melihat jumlah itu dari emis, dari emis. Jadi kalau belum masuk emis kita juga nggak tahu dari jumlahnya berapa. Nah saat ini TPQ di Kabupaten Tuban yang sudah masuk emis itu 1.446 lembaga. Jadi itu artinya TPQ yang berizin. Jadi kalau TPQ itu sudah berizin kita bisa mengetahui ada berapa TPQ di suatu lembaga, di suatu daerah itu. Tapi kalau yang belum berizin, kita nggak tahu apakah itu memang ngaji dikatakan TPQ atau enggak, atau ngaji apa kita nggak tahu. Karena ada kategorinya begitu ya? Iya, karena memang beda antara TPQ, Madin, dan pengajian yang lainnya. Sehingga kita kalau ditanya terkait yang tidak berizin nggak tahu. Jadi yang sudah masuk emis itu. Iya Pak, saya yakin lebih ini karena banyak TPQ yang mungkin mereka juga belum paham untuk mendaftar atau bagaimana sih saya pokoknya mengumpulkan anak ngaji sudah gitu kan ya. Nah yang sudah berizin yang belum terdeteksi ya ini. Kalau yang sudah berizin terdeteksi 1.000 tadi ya. 1.400 sekian. Kalau yang sudah berizin, kalau belum berizin kita nggak bisa mendeteksi. Kalau dulu kan ada Pak, kita minta data di KUA gitu ya, jumlah TPQ. Bisa nggak diketahui lewat situ? Kalau sekarang KUA nggak bisa, nggak tahu karena yang tahu itu operator kabupaten. Karena kita melihatnya dari emisnya, jadi yang masuk emis. Kalau dulu kan manual, jadi manual masih data Excel itu, jadi updating emisnya, updating lembaganya itu lewat data Excel. Berarti menurut saya Bu ini kalau mereka mungkin mendapatkan bantuan dan lain-lain juga harus melewati yang sudah terdata di emis begitu ya? Iya betul. Syaratnya begitu ya? Karena memang lembaga itu tidak bisa mengajukan bantuan kalau tidak masuk emis. Karena apa? Semua yang ada di Pontren itu alhamdulillah sekarang sudah pakai aplikasi. Sehingga aplikasi bantuan dengan aplikasi emis ini nyambung. Kalau memang lembaga itu update emis, maka aplikasi bantuan yang namanya Simba ini bisa dibuka. Tapi kalau lembaga itu tidak mengisi emisnya tidak diupdate, maka Simbanya nggak bisa dibuka otomatis seperti itu. Oke, berarti sudah jelas ya ini untuk TPQ di Kabupaten Tuban yang mungkin memang belum mendaftarkan di Kemenak Tuban, monggo segera didaftarkan. Prosedurnya bagaimana nih, prosedur permohonan izin dan perpanjangannya Pak sekaligus? Oh ya, untuk sekarang prosedur pengajuan izin operasional TPQ itu ada dua langkah yang harus ditempuh. Kalau persyaratannya itu ringan karena hanya TPQ aja, nggak seperti yang lainnya, nggak seperti Madin dan Pondok. Kalau TPQ itu syaratnya hanya ada santri minimal 15, ada gurunya, ada pengajiannya. Kalau masalah tempat dan lain sebagainya bisa nyewa, bisa pinjem dan lain sebagainya. Cuma prosedur pengajuannya ini dua jalur yang harus dilalui. Apa aja itu? Yaitu satu harus masuk ke aplikasi pendaftaran TPQ yang namanya SIPDAR-PQ, Sistem Informasi Pendaftaran TPQ. Nah, setelah berkas-berkas yang harus dipenuhi itu di PDF, diupload di SIPDAR-PQ, di aplikasi yang namanya SIPDAR-PQ. Setelah berkas itu betul dan lengkap, maka berkas-berkas itu dijilid, disetorkan atau dikirim ke PD Pontren sebagai bukti bahwa lembaga itu memang benar-benar mengajukan izin operasional. Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan ini, untuk aplikasi SIPDAR-PQ ya, ini yang menginput dari Pontren atau masing-masing bisa di-download di mana begitu? Oh iya. Untuk aplikasi SIPDAR ini yang mengerjakan harus lembaga sendiri, tapi kita tetap memberi
pendampingan ya, memberi pendampingan, memberi sosialisasi, baik itu lembaga yang baru atau yang mau mendaftarkan izin operasional ataupun lembaga yang sudah berizin. Karena memang izin operasional TPG ini hanya berlaku 5 tahun sekali. Jadi setelah 5 tahun harus diperpanjang, setelah 5 tahun harus diperpanjang. Sebenarnya ini masih seputar Sibdar PK ini Pak. Ini bisa diunduh di mana aplikasi ini? Di situ ada linknya, yang link Sibdar PK gitu sudah. Nanti Sibdar muncul ya, PK, dicari di Google begitu ya? Iya, dicari Google bisa, atau tanya langsung kepada teman-teman atau DPK tiap-tiap kecamatan. Biasanya juga langsung tanya ke Pontren. Iya. Terus ini boleh tahu Pak, Sibdar PK ini aplikasinya Kemenak atau bagaimana? Iya, betul. Sibdar PK ini aplikasi milik Kemenak. Jadi khusus milik Kemenak, yang mana itu sebagai alat untuk mendaftarkan lembaga TPG, khusus TPG, karena yang lainnya beda. Oke Pak, bisa dilanjut yang tadi baru satu kan ya, mendaftar di Sibdar PK. Iya. Selanjutnya setelah apa berkas-berkas itu lengkap, diupload di Sibdar PK dan dinyatakan betul. Biasanya kita konfirmasi dulu, kita di lembaga yang mengajukan itu konfirmasi ke kita, mohon untuk dicek atau diverifikasi dulu berkasnya sudah lengkap apa betul, apa belum, sudah betul apa belum. Kadang-kadang sudah lengkap tapi belum pas karena ada kata-kata yang kurang sesuai permohonan, tapi isi dari surat itu tidak ada permohonannya dan sebagainya. Kadang-kadang sudah betul tapi stempelnya itu ketinggalan, belum distempel, sudah di PDF dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah kita nyatakan oke, monggo, jadi lembaga itu mengirimkan berkas proposalnya ke Pontren atau ke PTSP, ke Kemenak. Karena apa? Karena memang kita menunggu proposal itu. Kalau tidak ada proposal, kita tidak bisa menindaklanjuti. Karena banyak di Sibdar PK itu isinya usulan-usulan beberapa lembaga. Tapi setelah ditanya sudah beberapa bulan, kok nggak ada tidak lanjut. Ternyata setelah kita koordinasi dengan nomor WA yang tertera di situ, ternyata mohon maaf Pak, itu hanya coba-coba. Saya bisa enggak masuk Sibdar PK gitu. Sehingga kita tidak bisa hanya ya iseng gitu. Iya iseng, kayak iseng. Bisa enggak ya saya gitu. Belajar gitu belajar. Sehingga kita harus menunggu proposal yang berkas yang sudah diupload tadi. Seperti itu. Ya, memang saya garis bawahi sebenarnya terkait persyaratan untuk harus ngirim proposal ke Kemenak itu memang tidak ada. Kalau di aplikasi Sibdar itu ya emangnya harus online, dikirim ke situ, kemudian diverifikasi oleh operator kabupaten. Setelah itu baru diproses persyaratan lanjutannya setelah itu. Operator kabupaten nih Pak Zainul sendiri. Iya, betul. Yang ada di Pontren itu. Ya, ada lagi Pak tadi prosedur izin itu. Untuk TPK hanya itu. Ringan, ya. Perpanjangannya juga sama ya. Kalau perpanjangan beda. Kalau perpanjangan kalau baru kan belum punya piagam. Jadi kalau perpanjangan itu ditambah berkasnya tadi piagam lama. Ditambah piagam lama, ada SK lama, ditambah surat keterangan aktif dari desa, pernyataan aktif dari lembaga, seperti itu. Dan ditambah BAP emis, emisnya dikerjakan enggak? Karena jangan-jangan nanti lembaga itu ada masuk emis, tapi emisnya tidak dikerjakan. Dikerjakan itu artinya mengupdate begitu. Iya, mengupdate santri dan sarana prasarana dan pokoknya lengkap kelembagaannya, baik itu kelembagaan ataupun santri ataupun gurunya. Lah di situ harus terupdate. Kalau tidak terupdate, berarti kan kita tidak bisa mengatakan bahwa TPK itu tidak bisa menjamin TPK itu masih aktif apa enggak ya. Kalau aktif, mana bukti santrinya? Kan gitu. Lah kita bisa mengetahui bukti santri itu kalau memang di emisnya itu terisi. Mana bukti gurunya? Kalau di emis itu tidak terisi, kita tidak bisa mengetahui kalau memang TPK itu masih ada, seperti itu. Jadi emis itu wajib.
Oke, Pak Imam, untuk mengurus perizinan untuk yang baru ataupun perpanjangan itu apakah ada biayanya, Pak Imam? Untuk pengurusan izin operasional yang baru maupun yang lama kemudian diperpanjang itu melalui online semua. Jadi melalui online semua sehingga kita tidak ada tarifnya, tidak ada biayanya. Tidak ada biaya ya. Jadi semuanya berbasis online. Memang kita sekarang kan sudah transformasi digital, jadi pelayanan itu berbasis digital semua. Sehingga semua harus diupload di online. Malah kadang-kadang kita nggak tahu siapa ini orangnya yang usul yang ini, mengajukan mengajukan ini siapa. Baru ketika kita visitasi ke lapangan terkait izin operasional baru itu, baru tahu ini orangnya gitu. Ini, gitu ya. Dan itu terkait nanti kalau misalnya sudah selesai tahapan-tahapan itu, untuk piagam izin operasional itu juga bisa langsung di-download kemudian di-print sendiri oleh lembaga. Jadi kita tidak ada biaya-biaya itu. Tanpa ke Kemenak lagi ya, tanpa langsung. Ke Kemenak lagi. Oke. Terus yang menerbitkan surat itu tadi siapa, Pak? Dari Kemenak Tuban atau dari mana? Dari Kemenak Tuban. Dari Kemenak Tuban. Dari Kemenak Tuban, tapi jadi yang bertanda tangan di situ kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dan itu sudah bisa langsung di-download tanpa datang ke Kemenak ya. Iya, betul. Kalau memang prosesnya sudah selesai, sudah ACC, sudah lengkap, itu bisa di-download Jadi sendiri. sebenarnya mudah kok ya. Mudah sekali, bisa diajukan di rumah aja bisa. Sambil di kamar gitu ya, tiduran buka laptop. Kalau itu dulu jadi. kan harus bolak-balik Pak ya, Kemenak kurang ini balik lagi, kurang ini balik lagi. Cuma ini masih masih takut dengan aplikasi. Belum terbiasa. Jadi dikatakan harus masuk. Ada yang coba-coba. Bisa enggak saya ya? Nah, seperti itu. Jadi intinya permasalahan terkait perpanjangan izin operasional ini ada terkait SDM. Ya memang kita tahu namanya lembaga pendidikan non formal itu SDM itu sangat terbatas sekali. Sehingga ketika ada hal yang baru terkait layanan digital harus online ini, perpanjangan izin operasional, mereka kaget. Banyak yang kira-kira tahun awal 2025 ini sudah banyak yang expired, sudah banyak yang mati izin operasionalnya. Nah, ini kita hari-hari ini banyak keliling ke kecamatan-kecamatan dalam rangka memberikan pembinaan itu BIMTEK terkait permohonan izin operasional perpanjangan TPG itu. Nah, saya sarankan setiap lembaga itu harus punya operator, meskipun itu lembaga non formal TPG lah, meskipun tempatnya di pojokan musola, tapi harus punya operator. Mau tidak mau itu operator itu harus kerja konsekuen, harus konsisten di situ. Tidak sekali dua kali, tiap hari update datanya, update data kependidikan TPG itu mulai dari guru, siswa, sarana prasarana di EMIS itu. Karena EMIS itu adalah gerbang data pendidikan yang ada di Kemenak. Dari EMIS itu nanti kita bisa merencanakan dari Kemenak Pusat itu terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Tanpa ada itu kita tidak bisa untuk menganggarkan hal-hal yang seperti itu di lapangan. Jadi, ya kita sedang memupuk kesadaran para lembaga, para pimpinan lembaga, utamanya TPG ini. Kadang-kadang itu ada yang ketika dimintai untuk update EMIS itu loh untuk apa, terus dapat apa, itu kesalahannya sangat fatal. Terus pandangannya itu kalau disuruh-suruh ngisi itu akan dapat bantuan gitu ya, mau dapat apa. Sering saya sebelum ngomong itu, sebelum memberikan pembinaan itu beruntung pertanyaan itu tidak apa-apa, nanti jawabannya setelah saya selesai berbicara, monggo nanti disimpulkan sendiri. Kira-kira mesti jenengan kaget aku gitu. Makanya saya sering itu mendalil, bantuan di Kemenak itu banyak sekali tapi tidak ada yang ngambil. Tidak ada yang tahu, sehingga saya terkait bantuan yang ada di Kemenak nggak ada yang ngambil, tak dalili kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku kata Rasulullah itu masuk surga semua, ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Nah yang tidak mau itu siapa ya? Jenengan semua ini ya. Karena nggak ngerti. Betul. Terus Pak, saya kembali lagi ke coba-coba tadi ya. Kalau yang bersangkutan coba-coba itu apakah langsung terinput atau bisa dibatalkan gitu? Ya sudah langsung terinput kalau memang yang mencoba itu langkah-langkah yang ditempuh itu sampai selesai. Jadi setelah daftar mengisi profil lengkap, terus
pengelola lengkap, Iya. terus upload berkas lengkap, terus di situ pembaruan berkas diklik, terus ajukan, ya sudah masuk langsung. Jadi syaratnya pun nggak ribet Pak ya. nggak Hanya itu ribet. tadi yang disebutkan. Iya, hanya 10 berkas. Jadi ya berkasnya itu buat sendiri juga. Jadi ngetik sendiri, ditataran sendiri, di rumah aja bisa. Jadi ringan sekali. Cuma masih kayak momok gitu loh. Masih dikatakan lewat sipdar, itu masih wegah karena belum pernah. Kalau belum pernah. Apa sih iku? Saya Kalau juga sudah baru pernah tahu. ya. Kalau sudah pernah melaksanakan mudah. Jadi mudah. Pontren pun ada aplikasinya sudah ya kan Iya. di web. Di Pontren itu ya, semuanya itu pakai aplikasi, mulai pendaftaran lembaga. Tiap lembaga punya aplikasi sendiri-sendiri. TPQ itu artinya punya Sipdar, iya. Untuk madrasah diniyah dan pondok pesantren aplikasinya pendaftarannya namanya Sintren. Sitren ya. Nah, Sintren. Adalah sendiri-sendiri. Ada Sipka. Sipka itu Sipkanya aplikasi terkait ketenagaan yang ada di PD Pontren. Kalau di Pegawainya gitu ya. Iya, kalau di PAIS itu gurunya, siaga, kalau di madrasah itu Simpatika gitu. Gak Udah kalah loh Sipka. aslinya Udah, Pak ya. iya. Malah tak pikir itu malah Lebih maju. Lebih banyak loh, lebih Ada banyak lagi aplikasi. khusus Percaya karena secara kecerdasan rata-rata mereka hafalan Bu. terus aplikasi khusus yang untuk pengajuan bantuan. Jadi sekarang bantuan itu tidak ada ceritanya bahwa proposal ke kantor Kemenak itu udah ada, iya, lewat iya, online iya. semua. Ketika dapat ya langsung Tahu-tahu dapat. dihubungi Jakarta itu. Iya. Langsung Malah kadang kiriman. masih Kita nggak nggak ngerti tahu. ya. Nggak tahu Oh, kadang-kadang. oke. Kita Itu cuma namanya- disuruh bilang gitu. Kalau ingin tahu, ingin ngecek di situ namanya aplikasinya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Bantuan. Nah, di situ loh untuk TPQ saja tahun ini 2024 itu ada 4 macam jenis bantuan. Nah, itu ada yang enggak tahu. SIMBA itu. Belum lagi yang Madin, belum lagi yang pondok pesantren. Banyak sekali di situ. Lah, akhirnya Allah mati kaumi fa innahu layak lamun aku. Nah, orangnya saya ngerti ya. Iya, luar biasa. Berarti mungkin ini menjadi suatu pencerahan yang luar biasa kepada masyarakat ini yang awalnya tidak tahu, semoga menjadi itu loh, tahu. Itu kenapa saya gembar-gembor untuk selalu update emis. Salah satu syaratnya supaya bisa akses ke aplikasi SIMBA itu jenengan harus update emisnya, harus ngisi emisnya. Nah itu jadi kan nggak ada Itu kunci pokok itu ya. pertanyaan oleh opo kan gitu lah itu dapatnya aku gitu. Nah yang dapat itu yang dapat Iya. orang-orangnya ya dari tahun ke tahun ya orang-orang itu Karena saja. sudah tahu Ya, dia karena sudah jalannya. tahu. Heeh. Tak tanya Pak kok bisa jenengan terus yang dapat, katanya orang-orang itu kok sulit saya pancing, itu jawabannya apa? Saya sambil tiduran gitu loh Pak bisa ngerjakan, Ya, bisa mengusulkan saking gitu. gampangnya Sambil- begitu Iya. ya. Karena lewat HP juga bisa, lewat HP bisa. Wah, luar biasa. Pak, terus apakah ada forum untuk TPQ ini Pak? Dan bagaimana sinerginya Pak Imam? Alhamdulillah ada, itu sudah sejak lama itu sebenarnya. Karena TPQ itu kan ada di tiap kecamatan namanya DPK ya pengurusnya. DPK FKPQ. Jadi DPK itu pengurus kecamatan, Dewan Pengurus Kecamatan, FKPQ Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an. Itu tiap kecamatan ada kepengurusannya, mulai ketua, sekretaris sampai bendahara itu kalau kita datang itu lengkap gitu orangnya, seragaman semua. Tak pikir bukan main. Nah kalau kita datang itu anehnya, itu mereka itu loh mengantarkan ke tempat-tempat TPQ yang pelosok-pelosok itu tahu semua. Saya yang nggak tahu malah. Oh iya Pak, berarti kita kembali lagi ke tadi ke data Pak. Nah mungkin bisa ditanyakan Pak untuk data yang sudah berizin Sama, di Bu. Jadi yang forum. mereka ketahui itu adalah lembaga TPQ yang sudah berizin. Kalau yang belum berizin berarti ya jenengan diantar-antar itu pun yang berizin ya. Iya, yang sudah berizin. makanya kedepannya saya harapkan itu di Kemenak itu ada pengawas yang nangani TPQ itu. Jadi seperti madrasah itu kan ada pengawasnya. Kalau Ada kita dulu pengawas. ketika di madrasah itu kan mau ke lembaga madrasah itu kan diantar oleh Pengawasnya. pengawas. Lah masa kita mau ke TPQ itu diantar oleh DPK, saya malu terus terang. Karena nggak tahu lokasinya ya. Iya, Nah, itu kan ya lembaga pendidikan harusnya kan ada kepengawasan yang mendampingi model pembelajarannya harusnya seperti ini. Ini kan ada Dulu pengawas. pernah kayaknya Pak ya, selain pengawas di madrasah juga sekaligus pengawas di pesantren. Itu pesantren. begitu. Tapi kayaknya kurang efektif ya Pak ya. kurang efektif. Ini baru ini kita buatkan SK pembagian tugas untuk pengawas. Tapi pengawas PAIS. Jadi pengawas PAIS malah itu PAIS ya? Iya, pengawas PAIS Ya, itu karena kasihnya. punya tugas Kebetulan, Jadi, kebetulan. pendidikan agama dan keagamaan. Jadi agama nangani di sekolah, kemudian keagamaan di
PD Pontren itu saja. Itu baru menangani yang formal. Yang non formal Madrasah Diniyah Takmiliyah, kemudian TPQ, pesantren salaf belum tersentuh. Nah, kedepannya saya coba nanti saya koordinasikan dengan teman-teman lainnya supaya juga kita ikut membina mereka, mendampingi mereka bagaimana proses pembelajaran sebenarnya itu seperti apa gitu. Lah, kalau boleh tahu nih, ada berapa pengawas PAIS nih yang rencananya ini akan diterjunkan sebagai pengawas pesantren? Pengawas PAIS itu hanya ada 8 orang sekabupaten Tuban. 8 orang menangani 1000 sekolah, nanti. 1000 lebih itu. Sekolah itu 12.000 atau berapa? Ya, mulai TK sampai SMA, SMK itulah. Orang 8 orang nangis gitu. Ditambahi nanti Pontren. Keagamaannya. TPK ini aja 1000 lebih. Pengawasan Pontren. TPK itu 1446. Lihat ngawak ini ya gitu. Iya betul Pak. Memang Ya, sudah pelan-pelan, saatnya pelan-pelan. kayaknya perlu untuk ada pengawas khusus untuk pendidikan di pesantren Keagamaan begitu Islam, ya. Kemudian nih giat apa saja yang sudah terrealisasi Pak yang berkaitan dengan Pontren nih? Ya alhamdulillah untuk tahun ini ketika awal masuk di Pontren ini saya punya program. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan khususnya data yang ada di PD Pontren, artinya gerbang data yang Kemenak itu pusat adalah EMIS. Jadi untuk mengetahui data yang ada di Kemenak, data pendidikan keagamaan mau tidak mau kita harus melihat EMIS. Nah kebetulan di mana-mana nggak hanya di Tuban terkait pendidikan non formal untuk diniyah pondok pesantren ini kesadaran mereka itu sangat kurang sekali. TPQ sendiri ketika awal saya masuk di Pontren itu dari 1440 yang update EMIS itu baru 40 lembaga awalnya. Alhamdulillah kemarin per hari ini kita cek kemarin itu ada 165 yang sudah BAP. Jadi ada perkembangan lagi akan kita tindak lanjuti, kita keliling ke kecamatan itu untuk memberikan pengarahan. Waktu Mas Imam jadi PLT begitu ya? Baru masuk. PLT. Awal masuk itu 40. Dari 1446 itu hanya 40. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat 103 kali lipat lah Pak ya. Udah itu aja kegiatannya. Nah, setelah ini nanti kalau sudah TPQ kemudian kita akan naik lagi ke Madrasah Diniyah Takmiliyah itu juga nggak terurusi sama sekali karena tadi itulah anggapannya untuk apa terus dapat apa gitu. Coba kita pantik, kita beri pemicu apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah update EMIS, insya Allah mereka akan bersemangat untuk isi EMIS. Oke, sebelum kita akhiri nih Pak, kita mau dengarkan nih kesan dan pesannya untuk warga Kabupaten Tuban, utamanya yang berkaitan dengan TPQ. Monggo, Pak Imam dulu. Terkait dengan TPQ, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, memang karakter dan kondisinya itu tidak sama dengan yang ada di madrasah maupun di sekolah. Sangat jauh berbeda karakternya. Jadi kita dalam melayani mereka itu punya trik-trik khusus yang tidak harus kita samakan dengan yang ada di pendidikan madrasah maupun sekolah. Intinya harus ada seni bagaimana merangkul mereka supaya bisa mengikuti apa yang akan kita harapkan di sini. Mungkin itu. Oke, tambahan mungkin Pak Zainul? Iya, betul sekali. Memang karakter pendidikan keagamaan Islam itu sangat jauh berbeda dengan karakter orang-orang pendidikan yang di formal. Karena memang walaupun kemungkinan sama-sama formal ya sebenarnya. Iya, ada yang formal cuma kan awalnya itu kan belum formal. Seperti di pondok itu kan ada PDF yang sekarang formal. Tapi awalnya kan nggak formal. Sehingga terus karakternya formal juga ya Pak ya. Karakternya juga beda. Jadi kita harus tahu dan harus bisa mensikapi hal itu sehingga kita bisa berjalan bersama-sama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ini lagi tambah kesannya ketika mereka kita datangi itu kita itu dianggap orang lain. Kita dianggap orang lain sehingga khawatir itu akan mengganggu mereka, mengusik mereka, membuat perubahan pada mereka yang sudah enjoy. Contoh ketika saya menawarkan ini ada pengawas untuk lembaga diniyah formal. Itu kesannya apa? Mereka itu jawabannya gini, saya Pak,
kira-kira pengawasnya ini ya paham pondok, pernah mondok gitu. Saya Loh, saya yang sudah diterima itu dijawab seperti itu. Mungkin awal-awal ketika saya masuk ya curiga dengan saya. Khawatir itu mau ubah-ubah gitu. Dengan apa kebudayaan pondok. Tadi itu mau saya jawab sebenarnya. Itu pengawasnya sama tanya gitu lah, kasihnya kok nggak ditanya, kasihnya pernah mondok. Itu iya, takutnya kan dia itu kalau nggak paham bisa merubah apa tatanan yang sudah ada. Khawatir kalau metode pembelajaran itu berubah. Ya, itu yang dikhawatirkan. Kan lucu ya. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ya, oke Pak, semua proses. Dan udah ada hasilnya kan? Pak Imam berapa bulan nih menjadi PLT? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, Iya, tapi kan hampir dari 1 40 ke 100 berapa tadi Pak? Ya Februari ya. Sudah 150-an. Nah, iya kan banyak itu. Februari. Oke, pemirsa Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita hari ini, tetap semangat dimanapun Anda berada untuk Kemenak tercinta. Membeli ikan sekalian mampir ke Majalengka. Yuk selalu semangat uri-uri TPQ tercinta. Gitu. Sekian persembahan dari kami. Jika ada salah kata, mari kita bicarakan dengan cinta, bukan malah mencari yang lebih sempurna. Sayur kupat jangan nekoro, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Akhir kata, saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.